Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Edi Mariadi beserta stafnya, dan yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Ibu Hajah Andi Rohimah, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Abdul Kafi, alhamdulillah sudah hadir di antara kita. Dan yang kami hormati Bapak Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Bapak, Ibu-ibu sekalian yang telah hadir di masjid ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam, yakni tahun baru 1444 Hijriah. Dan dalam bulan Muharram ini, pengurus DKM beserta pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin berkenan mengadakan santunan yatim dan duafa. Semoga dalam pelaksanaan santunan anak yatim dan duafa ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita hajatkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan telah kami persiapkan acara pada siang hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu tausiah, insyaallah nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Abdul Kafi, dan yang terakhir ditutup dengan doa penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, kami persilahkan kepada Ibu Hajah Andi Rohimah dan sari tilawah Ibu Hajah Mutmainah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ومثل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فيأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق Allahul Azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 5 sampai dengan 6. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai dalam memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Yatim dan Duafa kepada Bapak Muhammad Subhan Bina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Abdul
Kafi, sarjana agama, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Edi Maryadi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para jamaah sesepuh dari masjid dan warga perumahan Bulak Macan Permai, baik dari jajaran pengurus RW, RT yang ada di RW 13, juga Bapak Ibu para jamaah yang memakmurkan Masjid Raya Al-Muhajirin. Yang saya hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim, ya, yang dipimpin oleh Ibu Hajah Andi Rohimah Muklis Galigio, ya. Alhamdulillah dengan seragam yang penuh warna, ya. Walaupun usia tidak lagi muda, tapi terlihat bercahaya. Yang juga saya hormati Bapak Ibu dari orang tua anak-anak yatim maupun duafa yang hadir pada hari ini. Dan yang saya cintai Ananda kami yang hadir pada hari ini, yang mudah-mudahan kita semua dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah karunia-Nya jualah pada saat ini kita dipertemukan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, lahir dan batin. Kita doakan juga mungkin ada jamaah ataupun saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, lekas disehat walafiatkan, ya, dan dapat kembali menjalankan aktivitas termasuk ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan lancar. Salawat serta salam tak lupa pula saya mengajak kepada kita semua untuk menghaturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini, ya. Bahwa hari ini Masjid Raya Al-Muhajirin, ya, bersama dengan pengurus anak yatim duafa dan ibu-ibu majelis taklimnya mengadakan santunan anak yatim dan duafa. Bahwa pada bulan ini, bulan baik, bulan Muharram, bulan di mana anak-anak yatim kita harusnya kita muliakan. Janganlah sampai mereka kita sia-siakan. Aset bagi kita, ya, dan juga aset bagi agama kita. Ya, siapa lagi yang akan mendidik mereka, menjaga mereka kalau tidak kita bersama-sama para jamaah. Ini adalah wujud, ya, dari kebersamaan pengurus DKM, pengurus anak yatim dan pengurus ibu-ibu majelis taklim, ya, untuk membuktikan bahwa warga Bulak Macan Permai adalah warga yang mencintai anak-anak yatim. Berikutnya juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini pengurus dari anak yatim dan duafa dipercaya untuk memberikan perhatian kepada 30 anak yatim dan duafa, ya, dan itu jumlah yang tidak kecil, tidak sedikit, ya, dan butuh perhatian. Oleh karena itu apresiasi
saya harus sampaikan setinggi-tingginya kepada seluruh warga, seluruh jamaah yang secara konsisten ya terlibat aktif untuk memberikan bantuan baik moral maupun material, sehingga sampai hari ini insya Allah anak-anak kita tersebut tidak dalam keadaan terlantar ya, baik pendidikan mereka maupun dalam kebutuhan hari-hari mereka ya. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami ucapkan kepada rekan-rekan saya sesama pengurus yang aktif ya memonitor, mencari tahu keadaan hari demi hari dari anak-anak binaan tersebut. Ada kebutuhan apa, ada kekurangan apa, bahwa iya kami harus mengakui kami masih jauh dari harapan kesempurnaan ya. Namun paling tidak apa yang kami lakukan adalah merupakan ikhtiar awal yang kami harapkan kerjasama dari seluruh jamaah untuk dapat meneruskan niat dan cita-cita baik kita bersama. Ya. Perlu kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian bahwa pendidikan merupakan prioritas utama kami. Sehingga kami akan cepat memberikan respon apabila ada kebutuhan-kebutuhan pokok mendasar terkait masalah pendidikan mereka. Ada di antaranya mereka yang tidak dapat menjalankan ujian akhir semesternya karena masih ada tunggakan biaya sekolah mereka. Alhamdulillah karena informasi itu cepat kami terima, ya maka kami pun langsung melakukan pendekatan dan penyelesaian kepada pihak sekolah terkait. Selesai masalah, kemudian timbul lagi masalah baru. Tahun ajaran baru penuh dengan warna, ya ada kebutuhan seragam, ada kebutuhan buku pokok pelajaran, itu pun kami bantu. Ya, dari mana? Dari semua bantuan Bapak Ibu material yang kami terima. Mudah-mudahan kami tetap dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Mudah-mudahan. Ya. Selanjutnya perkenankan kami juga menitipkan kepada orang tua kandung daripada anak-anak binaan kami yang hadir pada hari ini. Entah mungkin orang tuanya langsung, atau mungkin ada engkongnya, encingnya, ya. Kami titip, anak-anak kami ini butuh perhatian, butuh kasih sayang. Oleh karena itu, berikanlah itu kepada mereka. Karena kalau tidak, mereka kita kenyangkan, ya dari sisi materi, mereka kita kasih bekal ilmu, namun rasa sayang mereka tidak dapatkan, maka mereka akan menjadi anak-anak yang tidak dapat kasih sayang. Dan tentunya ini tidak kita harapkan, karena mereka inilah nanti yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan menegakkan Islam, ya dari tangan mereka insya Allah. Ya. Kemudian pesan kami juga kami sampaikan kepada anak-anak kami, ya, baik mungkin yang masih dalam usia balita maupun udah ada yang sampai di tingkat SMA, ya, anak-anakku, ya, mungkin kami sebagai pengurus kalian, ya, belum dapat memuaskan semuanya, belum dapat memenuhi semua kebutuhan kalian. Ya, doakan kami mudah-mudahan kami dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ya, dan juga kami titip pesan yang masih ada dalam jenjang pendidikan, belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Tidak adanya salah satu orang tua kita bukan berarti kita tidak dapat lagi
ya mengisi kehidupan kita. Ya, kalau kita ada ibu, pandanglah ibu kita, karena pada saat itulah ibu kita dengan kelelahannya membesarkan kita sendiri. Ya, oleh karena itu kalian kalau sudah dapat kepercayaan, mendapat pendidikan, ya, maka belajarlah sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Kemudian kami juga berharap kalian jangan tinggalkan 5 waktu kalian. Ibadah pokok, jangan tinggalkan. Ya, karena itulah menjadi penolong orang tua kalian yang masih hidup maupun penolong bagi orang tua kalian yang sudah tidak ada. Doakan mereka. Doakan kami, para orang tua asuh kalian, agar kami selalu sehat, lahir dan batin. Ya, fisik dan raga, sehingga kami juga tetap bisa memberikan sumbangsih perhatian kepada kalian, anak-anak kami. Saya rasa dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Subhan yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Kafi. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul muhtaramun wal muhtaramat, segenap para asatid wal ustadzat, para orang tua, sesepuh, para bapak haji dan ibu haji dan aparatur pemerintah, wa nakhussu bidzikri, yang sama-sama kita muliakan orang tua kami al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Edi Maryadi, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan bisa terus memberikan yang terbaik untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa nakhussu bidzikri fadilatul muhtaramah Ketua Majlis Ta'lim Al-Muhajirin yang Masya Allah alhamdulillah hadir membaca Al-Quran tadi, Ibunda Ustazah Andi Rohimah Mukhlis, dan juga beserta para jamaah bunda-bunda yang cantik-cantik. Amin insya Allah, dengan dibungkus pakaian putih beserta atasan yang pink, insya Allah putih ini melambangkan hatinya bersih dari segala dosa, dan juga insya Allah mudah-mudahan menjadi wanita-wanita syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fadilatul muhtaram Ketua Pengurus Yatim Du'afa Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Muhammad Subhan Bina, yang alhamdulillah Bapak Masya Allah dengan penuh amanah terus gencar ya menyerukan program Sayang Anak Yatim. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan beliau dan kita semua ya mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadilatul muhtaram segenap tokoh masyarakat, Ketua RW 013 Al-Mukarram Bapak Mardiono, Al-Mukarram Bapak Mukhlis Galigo, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Nusirwan Ruslan, dan para Bapak Ibu hadirin sekalian, ya baik wali daripada anak-anak yatim, anak-anak semua yang di depan saya, yang insya Allah kehadiran kita di sini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal
alamin. Ini tadi Pak Subhan enaknya langsung tutup doa. Karena di siang adik-adik di luar itu panas banget. Di beberapa daerah Indonesia itu tembus 39 derajat Celcius. Ini yang senang tukang laundry. Yang tukang laundry ini senang. Jadi cepat kering, cepat gosoknya. Ya, banyak yang masuk. Yang senang lagi di sini biasanya ya tukang es. Ya. Yang senang lagi tukang apa lagi, Bu? Cuci steam. Senang tuh, Bu. Karena kalau hujan jarang yang cuci motor, cuci mobil. Sayang. Ya. Panas. Tapi alhamdulillah kita kok di sini adem ya. Oh, karena ada AC. Alhamdulillah. Dan ternyata tambah adem lagi, ternyata kita bisa berkumpul sama-sama. Yang pertama dalam rangka memperingati awal tahun baru Islam Muharram. Kemudian yang kedua dalam rangka santunan anak yatim yang memang setiap bulannya rutin. Bahkan setiap harinya dikontrol yang dikelola oleh Masjid Al-Muhajirin dan juga pengelola dari yatim dan du'afa. Alhamdulillah. Ini merupakan hal yang sangat amat positif. Bulan kemarin, beberapa bulan yang lalu saya tausiah. Ini mengenai anak yatim juga. Memang kadang-kadang kalau kita bicara yatim, yang ada udah bosen, Pak. Bosen. Kenapa bosen? Saya ulangi. Jadi adik-adik, ini cerita nih, Ustadz mau cerita. Mau dengerin apa enggak? Mau enggak? Ini cerita tentang iblis. Serem. Iblis. Nah, adik-adik berarti kalau yang ngomong, yang sering bercanda di masjid, hati-hati. Temennya, bukan saya ngomongnya. Ya, enggak, adik-adik insya Allah teman-teman kita semua. Ya. Kenapa ketika kita bicara yatim, yang ada kuping kita udah melengos saja. Set. Biasa anak yatim. Kenapa? Ternyata di situ ada peran iblis. Tak kala iblis lewat di depan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, iblis membawa abu dan juga madu. Ditanya oleh Nabi Isa, buat apa madu dan abu itu? Begitu ditanya oleh Nabi Isa, dia jawab iblis, abu aku usapkan ke kepala anak yatim. Jadi abu itu diusapkan ke kepala anak yatim. Agar apa? Agar orang-orang enggan menolong anak yatim. Madu untuk apa? Ternyata madu dibalurkan kepada orang-orang yang sedang gibah, sehingga ketika dia gibah ngomongin kejelekan orang, dia akan terasa manisnya seperti madu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah mengapa ternyata kalau kita bicara yatim melengos. Jarang orang yang mau. Kenapa? Ternyata di situ ada peran iblis. Padahal Al-Quran dalam surah Al-Baqarah saja, Bu, adik-adik, tahu surah Al-Baqarah tahu? Nggak tahu? Habis Al-Fatihah ada surah Al-Baqarah. Nah, artinya adalah sapi betina. Dalam surat itu adik-adik semua ada di dalam Al-Quran. Ada. Disebut sama Allah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Senang nggak adik-adik? Senang nggak? Senang nggak Allah sebut dalam Al-Quran? Senang. Saking banyaknya berulang-ulang kalimat itu disebut dengan yatama. Jamak artinya adalah anak-anak yatim. Di surah Al-Baqarah ayat 220 contohnya. Bahkan termaktub dalam salah satu ayat yang spesial, yang dimana jawabannya hanya Allah yang tahu. Apa? Yas'alunaka 'anil yatama.
orang-orang bertanya tentang anak-anak yatim. Kalau kita ditanya tentang anak-anak yatim, jawabannya apa, Bu? Pak? Hah? Kalau ditanya, apa itu anak yatim? Jawabannya kan apa biasanya? Anak yatim itu adalah seorang anak yang wafat ayahnya, namun anak itu belum dewasa. Sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Tapi Al-Quran nggak jawab itu. Al-Quran nggak jawab itu. Apa yang dijawab Al-Quran? Qul islahul lahum khair, kata Al-Quran. Katakanlah, mengurus anak yatim itu adalah baik. Al-Quran surah Al-Baqarah 220 bilang begitu. Qul islahul lahum khair. Mengurus itu anak yatim adalah sesuatu hal yang amat baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu ngurus berarti kamu termasuk teman saudara dari anak-anak yatim. Anak-anak yatim ternyata juga dekat dengan Rasulullah sebagaimana yang disampaikan ketua panitia Bapak Subhan. Ana wa kafilul yatim hakadha. Ya, nanti seperti dekat ya dengan Nabi itu nempel. Maka Nabi dibilang abul yatim, bapaknya ya yatim. Oleh karena itu orang yang mengurus anak yatim, ingat Al-Quran bilang nggak nyumbang doang, tapi di sini mengurus. Dan santunan anak yatim bukan hanya di bulan Muharram, tapi di hari-hari, setiap hari. Tadi saya dengar ngobrol dengan Abah Haji Edi. Beliau mengatakan ada beberapa dari adik-adik, dari segi pendidikannya, makannya, semua Bunda ditanya. 3 hari sekali makannya ditanya. Pendidikannya bahkan ada yang sampai anggaran itu 11 juta rupiah. Saya bilang, Pak Haji, itu ada apa enggak? Alhamdulillah katanya, ada aja Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang namanya mengurus. Tadi Alhamdulillah kita dengarkan laporan Pak. Ternyata pendidikannya dijamin, makannya juga diurus dan lain sebagainya. Bahkan tadi Pak Haji bilang ada salah satu anak yang dibelikan HP. Karena untuk gampang komunikasinya ketika untuk ngumpul sumbangan anak ya yatim. Masya Allah, ini merupakan salah satu bentuk yang diajarkan Al-Quran. Ini yang dimaksud mengurus. Mengurus. Dapat pahalanya. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti dia akan dekat dengan aku. Dekat dengan aku. Ustadz, saya udah sedekah 50.000. Cuman setahun sekali buat anak yatim. Itu Pak, namanya baru sodakoh doang. Belum ngurus anak ya yatim. Dapat nggak pahala? Dapat. Tapi dapat nggak dekat dengan Nabi? Belum tentu. Kenapa? Karena maksudnya di sini adalah mengurus anak yatim berarti diurus. Baik pendidikannya, makannya, hidupnya, dan lain sebagainya. Maka itulah yang Nabi Muhammad SAW maksud orang yang menyayangi anak yatim. Oleh karena itu Nabi sangat dekat dengan anak-anak yatim. Sayang dengan anak-anak yatim. Saking dekatnya Nabi ya dengan anak yatim. Adik yang lagi main botol, baju apa tuh kuning sama yang baju putih, coba berdiri sayang, berdiri. Nah, adik udah besar ya, udah sunat belum? Udah, coba nyengir, coba nyengir. Tapi kayaknya giginya nggak bakal gede itu, giginya nggak bakal tumbuh itu, ya kan? Coba lihat ada yang ompong nggak? Nggak. Kelas berapa sayang, umur berapa? Hah? Kelas 1. Kalau kamu kelas 2, temenan, baik. Cita-citanya mau jadi apa sayang? Wih, dokter. Kalau kamu sayang? Hah? Presiden.
Waduh, Masya Allah. Ya, baik. Baru kali ini saya dengar ya, anak cita-citanya mau jadi presiden. Gantiin Presiden Joko Widodo. Ya, pasti lama ya nanti ya. 2024 ya. Cuman adik belum. Baik, ya. Ustaz doakan semoga adik menjadi anak yang soleh. Amin. Berkah dunia akhirat. Duduk lagi. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, yang saya praktekkan tadi ternyata pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi saking senengnya sama anak yatim, ya, begitu Nabi lewat, ya, Nabi lewat ketemu dengan anak yatimah. Kalau dalam hadis dikatakan yatimah berarti perempuan, laki-laki ya yatim. Kalau perempuan yatimah, ya jangan salah Pak ya. Kalau laki-laki yatim, kalau perempuan yatimah. Lewat seorang anak perempuan kecil yatimah di hadapan Nabi. Apa yang dibilang Nabi? Dikatakan oleh Nabi, "Hei yatimah, sini." Dipanggil. Kucuk 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 kucuk, dia datang. Ya, ada bunyinya. Kucuk 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 kucuk. Kayak gini Dedek nih. Cik 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 cik. Gitu. Begitu di dekat Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Laqad kabirti. Kamu ini udah gede. Wala kabirosin niki. Tapi gigimu itu nggak gede-gede. Kecil aja. Jadi istilahnya diledekin sama Nabi, badanmu udah gede, tapi giginya masih kecil. Yang gede cuman badannya aja. Akhirnya apa? Anak itu nangis. Nangis. Faroja'atil yatimah. Kalau dalam bahasa hadisnya itu, dia pulang tuh, ngadu ke ibunya siapa? Ummus Sulaim. Ibunya namanya Ummus Sulaim. Mama, aku didoain Nabi. Karena Nabi kan ucapannya adalah doa. Mama, aku tadi dibilang sama Nabi, aku badannya gede, tapi giginya nggak bakal gede. Kecil aja begitu. Ya, kalau anak-anak segini kan biasanya giginya ada yang otek, mau numbuh gigi yang asli. Ya, kalau di umur segini, ini gigi akhirnya udah pada akhir banget, Pak. Itu sampai numbuh di belakang lagi tuh, Pak. Ya, jadi adik-adik nanti kalau udah dewasa ada namanya numbuh gigi akhir tuh, ya paling belakang ya. Ya kalau ini udah akhirnya, saking akhirnya copot ya. Iya. Nah akhirnya apa? Dia ngadu ke ibunya, ke mamahnya. Mama, aku dibilang begitu sama Rasul, gigiku nggak bakal gede. Akhirnya apa? Tiba-tiba takut kenapa-napa. Akhirnya Ummu Sulaim memakai kerudungnya langsung keluar dan mencari Nabi. Akhirnya ketemu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan ibunya? Ya Rasul, apakah engkau benar mengatakan yatimah binti, anakku perempuanku itu nggak bakal gede giginya, nggak bakal gede badannya? Lalu wadhuhikan Nabi SAW. Nabi tertawa. Ya, tapi tawanya bukan begitu Nabi. Itu tawa saya. Ya, itu ketawa saya. Ini saya hanya visual saja ya Bu ya. Artinya Nabi tertawa, karena tertawanya Nabi itu tidak sampai terlihat tenggorokannya. Ya, ketawa yang baik seperti itu. Jadi hanya kelihatan giginya saja kalau Nabi tertawa. Iya, kayak ikan close up gitu. Ya, nggak pernah Nabi ketawa. Nggak pernah. Ya, Nabi tertawa. Akhirnya apa? Dikatakan Nabi, wahai Ummus Sulaim, engkau sudah tahu apa yang pernah aku katakan kepadamu. Apa yang aku lakukan sesungguhnya itu menjadi salah satu wasilah Allah ampuni dosa-dosanya, menjadi wasilah Allah jadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh dan solihah. Artinya ucapan Nabi tadi yang bercanda bukan berarti Nabi mendoakannya.
Melainkan Nabi sayang ingin menghibur anak itu. Tapi ini anak yang namanya anak kecil ya Bu ya. Kadang kayak gini tadi si Dede presiden sama dokter. Ya kan tuh kan, main ceng-cengan kan. Nah ini yang pakai baju putih tadi kan presiden. Yang pakai baju kuning dokter. Kadang kan kalau bertemanan main ceng-cengan ya Pak ya. Kadang ada yang nangis, ada yang dia kuat, ya masing-masing mental dari anak-anaknya. Nah, Nabi bilang bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan kafaratul lidzunub. Kalau kamu nerima candaan itu, nggak diambil hati, insya Allah itu menjadi kafaratul lidzunub, penggugur dosa. Karena ingat konsep Nabi nggak pernah salah. Salahnya Nabi sebagai aturan kita, rule kita, syariat kita, mengingatkan kita agar kita tahu jalan keluar ketika kita mendapatkan masalah yang sama. Jadi seperti itu. Maka Al-Quran banyak sekali mengatakan yatama wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna. Tapi masih banyak orang-orang ya di sini, mohon maaf ini saya sebut, mengambil hak-hak daripada anak yatim. Maka ayat Al-Quran yang tadi Ibu Andi sampaikan kepada kita, ada rule-nya, ada aturannya. Bagaimana aturannya Ustadz? Man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang dia kaya, ya hendaknya dia bersedekah. Urus anak-anak ya yatim. Man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan baik. Ini kadang-kadang mohon maaf, harta anak yatim masih bayi, orang tuanya sudah meninggal, ini yang berebut engkongnya. Engkong, ini kejadian Pak di Indonesia dan viral itu, bahkan di media sosial. Saya nggak sebut. Kemarin ada salah satu artis yang meninggal, suami istri, meninggalkan anak satu. Ya, saya nggak sebut namanya. Itu berebut. Ya, asuransinya diberebutin, ya, harta rumahnya diberebutin, ya, yang lain-lainnya diperebutin, nggak ada hak semuanya itu. Bahkan bapaknya pun nggak ada hak sama sekali. Kenapa? Karena turunannya ketika wafat ayahnya, maka yang jatuh adalah warisannya ke anak-anaknya. Itu yang paling utama. Bahkan emaknya pun hati-hati. Ingat, emaknya pun hati-hati. Ya. Emaknya pun hati-hati. Ada sumbangan. Ustadz, ini ada sumbangan nih buat yatim. Disampaikanlah. Begitu disampaikan, ternyata mohon maaf, bukan buat bayaran sekolah, bukan buat makan anak yatim, malah shopping di online shop. Malah buat beli gamis, malah buat beli kerudung. Ustadz kan biar matching atas sama bawah, biar glowing, skincare, ya. Malah buat mamanya, bukan buat anak yatim. Yang begini juga hati-hati, ancamannya naudzubillah sangat amat pedih. Oleh karena itu menjadi peringatan buat kita, jangan pernah main-main dengan harta anak yatim. Ancamannya Allah langsung yang mengancam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, di sini mari sama-sama kita tingkatkan rasa sayang kita, rasa peduli kita dengan anak-anak yang Nabi sayangi, dengan anak-anak yang insya Allah nanti menjadi amal jariah buat kita. Amin. Karena saya yakin, tadi Pak Haji Hedi bilang, Ustadz, maafin kalau misalkan di depan ini banyak anak-anak yang ribut, nakal. Tapi emang begitu. Tapi insya Allah anak-anak wajar ya Pak ya. Wajar ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti kalau sudah dewasa,
beliau ingat dengan kita semua dan insya Allah mendoakan kebaikan buat kita. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengurus anak yatim. Seperti itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita baca suratul Fatihah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita di bulan Muharram ini, ya, santunan anak yatim ini bukan menjadi acara yang sia-sia, melainkan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan umumnya juga buat semua. Dan anak-anak kita di sini, insya Allah merasa terbantu dengan adanya program ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bian niyatus salih wal qabul syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر ذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العلم ولا تجعلنا من أهل السوء والضير وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأنفسنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. InsyaAllah mudah-mudahan kita silaturahim lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan dengan selesainya doa, maka untuk acara berikutnya yaitu kami serahkan kepada Ketua Panitia Yatim dan Du'afa. Kami persilahkan untuk acara berikutnya.